Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek membahas tindak lanjut hasil survei penilaian integritas atau SPI pendidikan tahun 2024 dan penguatan implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan penyamaan persepsi antara KPK dan Kemendikti-Saintek mengenai implementasi pendidikan anti korupsi dan penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi atau PIEPT perlu dilakukan. Salah satunya yaitu evaluasi untuk melihat progres pelaksanaannya tepat sasaran. KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsup melaksanakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi wilayah 1 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan kunci utama dalam pemberantasan korupsi di daerah berada di tangan pemerintah daerah atau Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pasalnya, Pemda dan DPRD merupakan aktor yang berperan strategis dalam proses pengambilan kebijakan di daerah. KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi terus berupaya untuk hadir di daerah dan memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah 1 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu dengan menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi secara bertahap dalam 12 sesi yang berlangsung hingga akhir Mei tahun 2025. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto memperkenalkan konsep kepemimpinan idola sebagai nilai dasar yang harus dijunjung para pemimpin desa. Idola adalah integritas, dedikasi, objektif, loyal, dan adil kepada kepala desa se-Jawa Tengah yang mengikuti program sekolah anti korupsi di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Di hari yang sama, Fitroh juga hadir sebagai pembicara pada kuliah umum di Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang. Di hadapan mahasiswa, ia menyoroti pentingnya menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini agar Indonesia tidak hanya bersih dari korupsi di tingkat pemerintahan, tapi juga di lingkup pendidikan. Karena itu, KPK telah memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum agar nilai-nilai kejujuran dan integritas bisa diajarkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Selain di Semarang, sosialisasi anti korupsi juga dilakukan di gedung KPK Jakarta. Kali ini, KPK menerima 120 mahasiswa Universitas Jana Badra atau IJB untuk memberikan kuliah hukum sebagai upaya pencegahan korupsi. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan, belajar soal anti korupsi tak cukup hanya dari buku teks. Nilai-nilai kejujuran dan integritas perlu ditanamkan sebagai bagian dari karakter. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mendekatkan dunia akademik dengan gerakan anti korupsi. Sementara, sesi kuliah hukum lapangan ini disambut antusias oleh para mahasiswa. Berbagai pertanyaan kritis pun bermunculan, mulai dari proses penyitaan harta koruptor, penanganan pencucian uang, hingga efektivitas penindakan KPK setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Komunitas Angklung Perempuan Indonesia atau API berkolaborasi dengan legenda musik tanah air Haji Rhoma Irama menghadirkan semangat baru dalam perjuangan memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui pagelaran seni musik angklung dan bimbingan teknis perempuan anti korupsi bertema melalui kesenian angklung, gelorakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilaksanakan di Gedung ACLC, Jakarta.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa seni merupakan media yang efektif dalam mendorong pencegahan korupsi. Seni mampu menyampaikan pesan moral secara halus, membangun kesadaran kolektif, serta menumbuhkan nilai kejujuran, integritas, dan keberanian melawan ketidakadilan. Setelah memukau penonton dalam pagelaran seni musik angklung, sekitar 100 anggota API melanjutkan semangat mereka dengan mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK perempuan anti korupsi. Kegiatan ini menjadi ruang belajar yang bermakna untuk menggali peran strategis perempuan dalam membangun budaya anti korupsi, baik di lingkungan keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Pertemuan KPK bersama Kementerian BUMN menjadi titik awal untuk menyelaraskan pengawasan, regulasi, dan perencanaan program Kementerian BUMN secara sistemik. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi idealnya dimulai sejak tahap perencanaan. KPK menekankan pentingnya peran utama Kementerian BUMN sebagai regulator dan pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sebagai langkah konkret, KPK dan Kementerian BUMN akan membentuk tim kecil lintas lembaga guna menindaklanjuti pembuatan perjanjian kerjasama atau PKS. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola investasi negara sekaligus menutup celah terjadinya praktik korupsi di BUMN. KPK menerima kunjungan delegasi dari Independent Commission Against Corruption atau ACAC Hong Kong di KPK. Kunjungan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan penting untuk memperkuat kerjasama pemberantasan korupsi antara dua lembaga anti rasuah dari dua negara. Ketua KPK Setio Budianto menyebut pertemuan ini sebagai momen berharga untuk memperkenalkan jajaran pimpinan baru KPK. Salah satu topik diskusi yang menjadi sorotan adalah pendidikan anti korupsi yang ternyata sudah diterapkan ICAC sejak anak-anak masih balita. Komisioner ICAC Hong Kong, Danny Wu, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam memerangi korupsi. Ia menekankan pentingnya berbagi pengalaman dan memperluas kolaborasi antar lembaga. Ketua KPK menegaskan pentingnya memperkuat sinergi. Ia berharap kolaborasi ke depan tak hanya berhenti pada pertukaran pengalaman. Kunjungan ini juga menjadi momen perkenalan bagi pimpinan ICAC dan KPK setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di Hong Kong awal tahun 2024. KPK secara resmi menerima 174 calon pegawai negeri sipil atau CPNS baru hasil seleksi nasional tahun anggaran 2024. Kehadiran CPNS ini menjadi penguatan penting bagi lini sumber daya manusia KPK dalam mendukung tugas-tugas pemberantasan korupsi ke depan. Ketua KPK Setio Budianto dalam pembukaan orientasi awal pegawai baru KPK sumber calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 menyampaikan bahwa para CPNS yang baru bergabung merupakan generasi baru yang diharapkan membawa semangat, dedikasi, dan integritas tinggi untuk mendukung agenda besar pemberantasan korupsi. Ia juga menekankan pentingnya orientasi sebagai bekal awal untuk memahami budaya kerja KPK dan mempercepat adaptasi dengan lingkungan kerja baru. Para CPNS juga didorong untuk membangun jejaring internal yang sehat, menghargai perbedaan, serta bersikap profesional dan etis dalam setiap langkah. Selama beberapa pekan ke depan, para CPNS akan mengikuti rangkaian orientasi dan induksi untuk mendalami struktur organisasi, nilai-nilai dasar KPK, serta penguatan pemahaman terhadap peran dan fungsi kelembagaan dalam pemberantasan korupsi. KPK menyelenggarakan kegiatan edukatif pada momentum Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2025 bertajuk Mendongeng dan Nonton Bareng atau Nobar, film anti korupsi Akves yang diikuti oleh ratusan pelajar mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, dan sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai wilayah di DKI Jakarta.
Kegiatan yang terselenggara di Gedung ACLC KPK Jakarta ini merupakan kolaborasi KPK dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk implementasi nyata menyemai pendidikan anti korupsi kepada peserta didik, khususnya generasi muda dengan medium pendekatan yang menyenangkan dan mudah dipahami. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan agenda ini merupakan bagian program pendidikan anti korupsi yang digagas oleh Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang tersisipi dengan pelbagai program seperti dongeng boneka berjudul Piknik di Kumbinesia, permainan edukatif dan pertunjukan sulap yang menghibur, hingga penayangan lagu-lagu anak bertemakan integritas untuk peserta didik PAUD. Sementara itu, dikhususkan bagi peserta didik pada tingkat SD dan SMP dengan penayangan film-film pendek hasil dari program Anti-Corruption Film Festival atau ACFES. Melalui suguhan tayangan ini, KPK ingin membangun kesadaran akan nilai-nilai yang perlu dijadikan pedoman dalam berperilaku tanpa menimbulkan kesan menggurui. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan keempat di bulan April tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.